Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semi aglo se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beragloria. Teman-teman, di hadapan kita itu ada dua pohon yang habis saya bongkar, yaitu Aglonema rinjani, aglonema yang sangat fenomenal. Yang belakangan ini Aglonema rinjani sangat banyak sekali peredarannya dan juga peminatnya masih sangat banyak. Kenapa? Karena dari segi tampilan, sosok dan juga perawatan, Aglonema ini termasuk tampilan yang keren, sosoknya yang kokoh, dan juga perawatan yang sangat adaptatif. Artinya dia mudah beradaptasi di berbagai lingkungan, di berbagai tempat dan berbagai situasi keadaan kita merawat aglonema kesayangan kita. Nah, materi hari ini yang ingin semi aglo angkat itu penting sekali, karena dalam hal merawat aglonema itu secara periodik kita kan harus mengganti media tanam juga, ya kan? Jadi secara periodik kita mengganti media tanam aglonema kesayangan kita. Berapa lama jangka waktunya? Rata-rata itu 6 bulan. Tetapi ada juga yang sampai setahun nggak diganti, nggak masalah gitu. Tapi buat saya sih lebih baik preventif, mencegah, daripada kita harus mengobati aglonema kesayangan kita yang sudah kita rawat dengan baik. Lalu teman-teman, tetapi ada kalanya pada saat repotting itu kita mengalami hal yang kurang enak. Aglonema kita repotting tetapi malah daun pada layu, rontok, bahkan busuk akarnya, menjalar ke batangnya, dan menjadikan kita down. Wajar ya kalau down gitu, wajar. Tetapi tetap harus semangat. Itulah indahnya kita dalam beraglonema. Yang ingin saya bagikan kali ini teman-teman, ini adalah cara yang dilakukan oleh saya semi aglo ya. Jadi kalaupun nanti ada perbedaan cara dalam melakukan repotting aglonema kesayangan kita ini, itu berbeda cara, itu indah. Apa yang saya bagikan ke teman-teman, saya dulu juga dapat dari senior, namanya Om Songgo. Beliau itu adalah salah satu pelaku sejarah aglonema di Indonesia juga, sangat senior, tetapi beliau tidak eksis menampakkan di dunia peragloan, tetapi sering mengedukasi di live-nya gitu. Nah teman-teman, yuk langsung saja kita lakukan penggantian media tanam Aglonema rinjani ini. Aglonema rinjani ini tidak saya potong, yang semestinya sudah sangat-sangat dan sangat bisa dipotong. Kalau misalnya sudah ada akar kayak gini nih teman-teman nih, terus di belakang-belakang daun ini biasanya sudah ada mata-mata akar, itu tinggal kita potong des di sini. Nanti ditanam pakai super koko, enak sekali. Bawah kita bisa potong menjadi 1, 2, 3, 4. Yang 2 bawa daun pancing, yang 2 enggak. Tetapi karena ini ingin saya bikin tutorial video untuk teman-teman semi aglo semuanya, makanya ini akan saya jadikan rinjani yang induk, akan jadikan indukan lagi untuk mensupport tanian di kebun semi aglo. Nah, kalau dipotong bisa jadi 4, itu sangat-sangat membantu dalam proses perbanyakan sebenarnya kalau jumlah pohon dewasanya sedikit. Tetapi kalau jumlah pohon dewasanya banyak, kita lebih baik ada yang dianakkan samping, ada yang dipotong gitu, karena kebetulan stok rinjani di kebun lumayan, makanya ini saya indukkan lagi, tidak langsung saya potong. Nanti ada yang dipotong, ada yang dijadikan induk punya anak, kan gitu ya.
langsung. Nah teman-teman, dulu pada saat saya belajar ini kan overall akar ini akar yang sehat dan bagus ya. Nah tetapi pada saat kita tanam teman-teman, itu aglonema akar-akar seperti ini akan bisa mengakibatkan busuk akar apabila kalau versi saya akar ini tidak di pruning, tidak dijarangkan gitu. Jadi ini akan saya kurangin. Dulu keterangan dari para senior termasuk guru saya yang saya anggap sebagai guru, karena banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau, itu bilang begini ke saya, kurang lebih kalimatnya begini, Andi, pada saat kamu menanam aglonema dengan jumlah akar yang banyak, itu jangan engkau biarkan akar itu saling bertumpukan dan saling menempel di dalam media. Karena pada saat saling bertumpukan dan saling menempel dalam jumlah yang banyak, itu akan rawan dan rentan busuk akar. Jadi biarkan akar itu dipeluk oleh media tanam kita. Makanya kamu harus kurangin pada saat kamu merepotting aglonema kamu. Nah itu yang disampaikan, kurang lebihnya seperti itu, kurang lebihnya kalimatnya seperti itu. Dan ini saya sampaikan juga kepada teman-teman supaya ilmunya bermanfaat dan berkah. Jadi kita lakukan penjarangan akar seperti ini. Om, enggak stres tanaman. Stres di awal wajar, gitu kan. Yang penting tanaman enggak busuk. Ada drop daun 1 daun, 2 daun. Pada saat kita repotting itu wajar teman-teman. Nah, nih, jadi akar yang kita buang hampir 50-50 jumlahnya, separuh-separuh. Di sini teman-teman bisa lihat cacahannya 1 ruas. Ini bonggolnya masih ada. Bonggolnya tidak diambil om, enggak, karena enggak bermasalah, ngapain diambil. Ini sama. Ini 1 ruas. 1 ruas. Alhamdulillah tumbuh. Nah ini kita kurangin, kalau ini nguranginnya sedikit lebih banyak dari yang tadi karena jumlah akarnya ini lebih banyak, batangnya juga lebih banyak. Kalau dengan jumlah akar yang banyak begini, disisakan akar yang tunggal-tunggal begini, keren loh teman-teman. Yang akar yang rimpang-rimpang itu dibuang-buangin gitu nggak masalah. Apakah nanti nggak busuk om bekas potongan akarnya? Kalau akar aglo kita sehat, meskipun dipotong begini nanti dia nggak akan busuk, malah akan menimbulkan muncul percabangan di akar. Saya sih sebenarnya kemarin motong ini, cuma udah kepotong. Ini loh sisi. Ada nggak ya? Dia akan muncul cabang-cabang kecil lagi. Dia akan muncul cabang-cabang kecil lagi, membentuk akar baru. Jadi jangan takut aglonema kita malah busuk. Terus akar yang sangat kecil lembut itu saya buang. Jadi membingungkan ya, membagongkan. Nggak ada akarnya ditumbuhin akar kebanyakan dikurangin ya kan. Ya itulah seninya dalam beraglonema. Nah segini teman-teman. Dah, kembali ke tujuan awal saya, karena saya ingin membuat aglonema ini menjadi indukan, maka media tanam yang saya gunakan adalah media tanam Jos Gemuk Sehat, yang notabene media tanam Jos Gemuk Sehat adalah media tanam manaan. Separuh saja. Yang satu menggunakan pasir malang, yang satu tidak menggunakan pasir malang. Karena beberapa teman-teman, om pasir malang itu harus ya gitu. Bahkan ada teman dari
dari Kalimantan itu sampai beli pasir Malang ke saya sampai heran dengan jumlah ongkir yang sekian banyaknya ke Kalimantan, tetapi disertakan media sih. Dan langsung kita tanam yuk. Nah, ini kita akar yang ada kita taruh di atas pasir Malangnya. Kalau menggunakan pasir Malang, diratakan. Nah, kalau dengan akar yang posisinya jarang, itu media tanam bisa masuk secara sempurna teman-teman. Ini daunnya udah besar loh. Nah, untuk ukuran rinjani ini daun dewasa. Kita tambahkan sedikit pupuk, saya pakainya Osmokot yang seimbang 14 14 14. Dibuat sedikit menggunung sedikit, tapi ini selera ya, biar lebih kencang. Pun yang satunya juga begitu, yang ini nggak pakai pasir Malang dasarnya, makanya kita masukkan dulu. Ini saya pakai kamera yang 0,5, jadi agak jauh biar nampak. Kemarin beberapa part tidak kelihatan. Jadi kita goyang-goyang begini, akarnya bisa terbungkus sempurna oleh media tanam Jos Gemuk Sehat kesayangan kita semua. Nah, pupuknya cuma sedikit melingkar. Kemarin itu ada ibu-ibu dari mana ya, itu malahan dia pakai NPK Mutiara Biru, terus dilarutkan dan disiramkan. Katanya dapat informasi dari teman, lalu tanamannya pada busuk kuning. Ya wajar, kalau NPK Mutiara Biru itu kan cepat larut atau quick release, jadi panas. Selang kita siram, jangan takut siram kocor, karena media Jos Gemuk Sehat, Jos 4, Jos Premium itu semuanya porus nih, sudah tembus tuh. Nyiramnya yang banyak. Jangan takut siram banyak. Terus interval penyiramannya lagi kapan Om? Nah, nanti 3 atau 4 hari baru kita siram dan kita naikkan ke rak. Karena ini dibongkar, dikurangin akarnya, diteduhkan dulu ya teman-teman ya, 3 hari 4 hari gitu. Tapi masih ada langkah yang lain setelah disiram ini, nanti perhatikan ya. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, media yang baru kita gunakan seperti ini, itu meskipun kita nyiramnya sudah banyak, itu kadang-kadang lembabnya tidak bisa merata sempurna. Makanya Semi Agro melakukan yang namanya metode perendaman seperti ini. Nah, ini kita rendam. Oh, merendamnya berapa lama? Kalau memang buru-buru ya paling enggak 2 jam lah. Tetapi kalau saya tuh biasanya, ini kan pagi ya, pagi jam sekitar jam, ini matahari tuh, sinar mataharinya sekitar jam 7:30. Nanti habis maghrib, habis isya gitu saya angkat, saya teduhkan gitu, menghindari busuk aglonema saat repotting. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman Semi Agro.
Berikan ide-ide kepada saya lewat komen-komen untuk video-video selanjutnya, karena kadang-kala saya keterbatasan ide teman-teman ya. Tetap semangat, apabila ini bermanfaat share ke teman-teman yang lain, berbagi manfaat itu lebih baik. Sehat selalu untuk teman-teman Semi Agro semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.